prediksi kita ini sudah sampai pertengahan tahun 2026. Dan ini prediksi yang terjadi untuk pertengahan tahun 2026 sampai akhir tahun. Saya mendapatkan sebuah gambaran, bukan bisikan kalau saya, tapi kayak gambaran seperti itu. Dan tapi kembali lagi harapan saya ini tidak akan terjadi. Tanpa tunggu lama lagi, mari kita simak bersama-sama ceritanya Teh Penny. Sekarang kan kita sudah memasuki menjelang pertengahan tahunnya tahun 2026. Jadi kira-kira prediksi Teteh untuk pertengahan tahun ini sampai akhir tahun 2026 seperti apa Teh? Iya memang sebenarnya Mas, saya udah pernah prediksi itu kan tahun 2025 akhir tahun ya, sekitar bulan November sampai Desember. Yang pada saat itu saya memprediksi pertama kali itu kan Sumatera ya, dan terjadi. Lalu kedua Sulawesi. Mohon maaf, Sumatera yang kemarin sempat banjir itu ya Teh? Iya, yang kemarin sempat ya sangat menyayat hati ya, banjirnya lumayan besar lah dan banyak korbannya. Itu yang pertama kali saya prediksi ya. Lalu Sulawesi, dan sedihnya Sulawesi kemarin kejadian. Sulawesi. Ya. Dan kereta api yang kemarin di Bekasi. Iya, kereta api juga kejadian. Jadi kan saya ditanya saat itu, Teh, untuk tahun 2026 ini transportasi gimana? Saya bilang kalau pesawat terbang yang komersial yang benar-benar besar itu tidak ada kecelakaan. Ya paling hanya turbulence aja. Itu kan masih hal wajar ya. Atau ya masalah waktu yang tidak on time. Tapi ada pesawat kecil. Kemarin yang kecelakaan pesawat kecil itu yang ada bawa dari kementerian ya kalau tidak salah. Itu memang saya prediksi itu kan. Nah, ternyata saya pikir kan ini udah terjadi semua. Dari Sumatera, Sulawesi, dan terakhir itu di salah satu di YouTube, di Ganjil kalau nggak salah ya, di Ganjil Misteri itu saya bilang bahwa ada lubang besar di Sumatera. Lubang besar di Sumatera. Dan itu udah terjadi. Harapan saya udah semua nih, Sumatera melewati itu, Sulawesi udah melewati, kereta api, pesawat semua udah melewati, dan kebakaran juga udah terjadi. Harapan saya seperti itu. Tetapi saya baru dapat gambaran lagi, Mas. Apa itu Teh? Jadi ceritanya gini, saya itu kan abis ngeruat orang ya, pasien itu di daerah Yogyakarta. Biasa kan saya kan ya puasa ya, kalau mau megang pasien itu puasa, dan before afternya puasa, lalu meditasi ya untuk cleansing ya. Nah, nggak nyangka niatnya kan cleansing, tapi dapat gambaran lagi. Nah, gambaran yang ke depan itu masalah kecelakaan. Kecelakaan lagi Teh? Bus. Dan ini sangat menyayat hati dan membawa anak-anak. Jadi ini adalah bus antar kota. Antar kota berarti. Ya, jadi membawa anak-anak yang ya korbannya banyak. Ternyata bukan satu bus, ada rombongan orang tua yang mungkin dia mau wisata. Mudah-mudahan sih bukan ziarah ya. Ya, semoga bukan lah ya. Saya berdoa banget jangan sampai, karena kan niatnya baik. Cuman kan inilah pesan untuk para pengusaha angkutan bus. Jangan hanya mengejar target, tapi tolong perbaharui lagi mobil-mobilnya, dirawat dengan baik. Dirawat dengan baik gitu loh, karena ini berhubungan dengan nyawa. Betul. Ya, itu saran saya. Dan kedua, untuk supir yang pengantar, ketika dia besok mau antar jemput, antar kota itu tolong diperiksa kesehatannya. Dan untuk para penyewa, nggak apa-apa bawel. Pastikan kanvas remnya, semua dalam keadaan baik-baik, dan jangan diremehkan.
Kalau seandainya di jalan udah tidak terjadi tidak enak, minta ganti bis atau gimana solusinya? Penumpang berhak ya Teh ya. Berhak sekali. Betul. Oke. Karena kan kejadian yang saat dulu itu yang anak SMA ya, yang di Depok itu kalau tidak salah, sebenarnya udah terasa kurang baik, makanya dia istirahat di rest area. Harusnya bisa, kalau nggak salah ditawarkan tuker bus tapi tidak mau, meremehkan bisa, belum lah akhirnya. Nah itu jangan sampai terjadi. Ya kadang-kadang orang, ya nggak semua, tapi kadang-kadang kita merasa menggampangkan gitu ya Teh. Iya benar. Nah ini saya harus, Gitu. nah Ya, betul. sampai kok kadang-kadang gitu kan. Nah betul. Nah ini harus saya bicarakan. Dan kedua, ini ada portal yang terbuka di daerah Pantura Portal apa nih Teh? yang mengakibatkan kecelakaan. Black hole lah ya, istilahnya seperti itu. Saya bahasanya seperti itu. Truk. Ini makan korban banyak ini. Jadi dia kayak bowling. Truk itu ibaratnya bola bowlingnya, terus pion-pionnya itu motor-motornya. Ada Bola salju gitu ya. di daerah Pantura itu hati-hati. Untuk teman-teman yang membawa, yang saya lihat adalah korbannya itu satu unit mobil hitam Avanza, angkot, dan motor korbannya. Itu truk. Remblong gitu ya mungkin. Iya, remblong. Kembali lagi itu adalah sebenarnya kita tuh nggak bisa menyalahkan supirnya semua. Ya, tapi juga harus dikoreksi di perusahaannya bagaimana untuk perawatan kendaraannya, bener dong. Ya harus itu. Ya kan, Ya. pasti kan namanya kalau sebuah perusahaan itu kan ada penanggung jawab masalah mesin mobil, mekaniknya bagaimana, controllingnya gimana. Jadi jangan hanya menyorot kepada supirnya aja, tapi coba tolong kontrol ya gimana manajemen perusahaan tersebut. Itu yang saya lihat. Saya sih berdoa sih Mas, ini jangan sampai terjadi. Betul. Karena sangat menyayat hati. Itu yang harus saya sampaikan. Ini baris di otak saya. Yang mana dulu yang harus dikeluarin? Baris dia. Gitu. Nah, selanjutnya untuk masalah bencana masih di titik Sumatera dan Sulawesi. Sumatera, Sulawesi, Maluku, Flores, yang daerah Papua. Daerah timur sana. Ya. Papua itu lebih ke gempa dan gunung meletus. Maluku, Flores. Ya, itu memang yang dikhawatirkan adalah gunung selamat. Bismillah itu tidak, itu hanya erupsi biasa bahwa tanah Jawa sedang diruat. Nah, untuk apa tujuannya? Ya kan tanah Jawa ini udah sangat tua. Dan ada hal itu yang akan membahayakan untuk kita. Jadi, baiknya Tuhan, kita harus tetap melewati itu semua, namun hanya goncangan sedikit aja. Yang menahannya itu ya Gunung Selamet. Gitu. Jadi kalau ada goncangan-goncangan sedikit di Pulau Jawa, jangan khawatir. Bismillah. Karena memang keadaannya sedang diruat. Nah, erupsi kecil gitu ya, itu sebenarnya memang akan ada sebuah tatanan atau peradaban baru. Di riset lah ya. Iya, benar. Jadi bukan komputer aja nih, bukan teknologi aja yang diriset. Ternyata yang namanya bumi kita yang sudah tua ini, alam semesta meriset ulang semuanya. Karena kan makin banyak penduduk yang menempati bumi. Betul. Itu juga baiknya Allah. Karena kalau tidak diruat, karena kalau tidak ada yang satu tonggak yang menjaga, ini akan menjadi bencana internasional, bukan nasional lagi. Jadi sudah meluas gitu ya. Ya, sedangkan di Pulau Jawa kan banyak sekali penduduknya. Nah, akhirnya diminimize lah semua kejadian itu. Gitu loh. Jadi nggak usah khawatir untuk teman-teman yang di sekitar Gunung Selamet. Kalau bisa adakan aja sedekah bumi. Ruatan gitu. Ya, ruatan di sana, sedekah bumi gitu ya. Di daerah Gunung Slametnya gitu. Itu aja. Jadi biar
energi positif kita itu ikut kayak support mereka gitu lah. Ya, Bahwa manusia di bumi ini peduli dengan semesta. Maksudnya bukan kita mentuhankan gunung, tidak. Karena konsepnya suka berubah nih. Niat baik jadi pikirannya jadi buruk. Itu yang saya bingung. Padahal mah kalau udah mau niat baik, totalitas kita suka tidak suka, kita tuh hidup di semesta loh. Berdampingan. ya. Dan masing-masing punya tujuannya di dunia ini diciptakan Tuhan. Bohong kalau mereka tidak hidup. Logika aja. Cuma kan nafasnya punya cara masing-masing. Ibadahnya punya cara masing-masing. Betul. Gitu loh. Nah, maksud saya kalau kalian yang ada di Gunung Slamet sekitar, adakan sedekah bumi. Gak usah mewah-mewah, gak usah besar-besar. Biar energi kalian itu selaras dengan semesta alam yang ada di sana. Untuk sedekah bumi itu kira-kira kalau gini teh, berlaku nggak kalau buat pribadi? Kalau katanya gini nih, oke, kalau ternyata kita mau sedekah bareng-bareng rame-rame, udah nggak mau nih. Tapi kita percaya bahwa sedekah bumi adalah baik buat semesta dan buat kita sendiri, bisa nggak? Bisa banget. Bisa ya. Contoh, waktu akhir tahun menutup 2025 kemarin, saya melaksanakan sedekah laut untuk Laut Selatan. Kita sendiri nih. Aku sendiri. Iya. Tapi mewakili semua tatanan yang ada makhluk-makhluk Tuhan. Ya, apa yang bisa kita lakukan hal baik, lakukan aja. Kita nggak usah orang memandang orang gila, aneh, apa sedekah kok ke bumi. Sedekah tuh ke manusia. Iya, memang benar sedekah ke manusia. Tapi kan persoalannya berbuat baik itu kan nggak harus mengenal manusia aja. Loh, Tuhan itu memposisikan manusia harkatnya tinggi loh. Tunjukkan itu, jangan malu-maluin Tuhan. Benar nggak, Mas? Ya. Jangan malu-maluin pencipta. Ya, betul, sepakat itu. Ya kan? Jadi kebaikan itu nggak perlu dengan manusia juga, ke hewan pun kita harus berbuat baik. Meskipun kita makan hewan. Ya. Ya kan? Ya. Gitu maksud aku gitu loh. Nah, adakan aja misalnya Mas nih, aku mau sedekah bumi. Lakukan yang bisa kamu lakukan. Agar minimal kamu mendapat berkat untuk dirimu dan keluargamu. Minimal karma baikmu sudah tercatat. Karena hidup itu sebenarnya banyakin karma baik. Nah, itu untuk yang di Gunung Slamet ya. Saya yang goyangnya lebih gunung itu lebih terasa itu memang lebih itu ya memang di daerah Maluku, tadi Papua itu gempa itu nggak berhenti di Flores, sama di daerah Pagar Alam ya, Gunung Dempo maksudnya. Ya itu erupsinya lumayan ya di Gunung Dempo itu. Lalu lanjut Gunung Krakatau ya. Jadi kembali lagi baiknya Tuhan, dalam waktu dekat ini tidak terjadi meletusnya Gunung Krakatau. Namun karena ada tarikan salah satu gunung, akhirnya ada geseran gerakan, akan sering terjadi gempa di daerah Serang, Banten. Ya paling-paling skalanya 4 skala. 4 sampai 5 lah. Cukup lumayan lah tadi. Ya. Tapi tidak menyebabkan tsunami atau Gunung Krakatau meletus. Jujur loh Mas, itu adalah salah satu gunung yang saya doakan tiap hari. Karena kalau itu terjadi, itu akan jadi bencana internasional. Ya, mungkin karena juga kita sudah punya sejarah kelam di situ ya. Dan kalau itu terjadi, yang paling hilang adalah Lampung. Ah iya. Nah itu makanya kita berdoa bersama-sama, tapi itu dalam waktu dekat, bismillah itu tidak terjadi. Cuman karena ada satu gesekan gunung itu kan dia tuh kayak menahan memumpang bumi. Berpegangan lah dia. Kan saya bilang setiap ciptaan Tuhan pasti ada manfaatnya dan tujuannya. Makanya jangan meremehkan apapun ciptaan Tuhan gitu. Ya. Nah saat beberapa nih Merapi ada gesekan, ini akan gerak pasti. Tarik menarik kan. Tapi bukan berarti dia akan meletus, erupsi. Yang ditakutin adalah gunung di bawah laut sebenarnya. Iya. Bisa lebih besar malah. Itu lebih besar. Ya. Lebih besar, bisa merubah tatanan bumi. Ya. Lalu selanjutnya
sekitar bulan Juli Agustus sesar Lembang akan bergerak kembali. Jawa Barat lagi. Sesar Lembang akan bergerak lagi. Itu gempanya itu sampai ke Bekasi, ke daerah Babelan. Aduh saya lupa daerahnya apa itu. Kerawang yang deket lautnya. Babelan, Tambun, Sumedang, Subang, itu akan kena goyangannya. Tapi kita harus tetap bersyukur. Saya bicara kayak gini bukan untuk menakuti, tapi bisa ambil sisi positifnya bahwa kita harus lebih care dengan orang-orang yang kita sayangin. Hargailah waktu. Maksudnya 5 menit aja kabarin kabarmu kepada orang-orang yang kamu sayang, walaupun 5 menit. Jadi jadikan itu buat hubungan lebih baik. Betul. Kedua, banyak lagi karma baik. Ya, ketiga, arsip-arsip dirapihkan. Jadi jangan menjadikan ini suatu momok yang menakutkan. Isi teteh ini nakut-nakutin. Ambil sisi positifnya. Bahwa jangan pernah ngebuang waktu. Karena waktu kan nggak bisa terulang lagi. Ya. Gitu. Mahal harganya teh. Oh, mahal sekali. Hargai waktu, jangan buang-buang waktu. Ya. Nah, itu yang di Sesar Lembang itu. Jadi gini loh Mas, yang gambaran yang saya diliatin, bahwa ada titik daerah, wilayah atau tanah yang turun ke bawah. Nah, loh, kayak patah tulang kayak gitu. Nah, itu yang akhirnya membuat sebuah gerakan. Ya, besar gitu ya. Menutup lubang yang itu. Nah, bagusnya, alhamdulillah tetap harus bersyukur. Kita memang harus melewati keadaan itu, tetapi tidak jadikan suatu bom waktu. Wah, maksudku kayak gitu. Ya. Jadi kalau kita seuzonnya jeleknya berpikir, kok Tuhan kok ngasih bencana terus, kok begini, sebenarnya nggak salah. Sebenarnya Tuhan baik, banyak yang diminimize. Tapi kan proses dunia itu, tatanan dunia itu setiap abad itu akan pasti berubah. Boleh di cross check, peta zaman dahulu kalau sama sekarang beda. Dulu nggak, masalah Selat Sunda tidak ada. Ya, itulah kan Rahman Rahimnya, maksudnya baiknya Tuhan. Kita harus tetap melewatin, tapi diminimize. Nah, untuk daerah Sulawesi yang rawan itu, maaf ya kalau saya ngomongnya loncat, karena ini ngantri yang harus disampaikan. Untuk daerah Sulawesi, Palu, Manado, Gorontalo. Palu, Manado, Gorontalo. Ya. Ujiannya adalah di unsur tanah dan air. Jadi banjir yang terjadi sekarang itu sebenarnya bukan karena tsunami, tapi air yang dari sungai yang sudah tidak ada resapan, sehingga dia merasa punya hak Tempat lain. Karena tempatnya sudah nggak ada, resapannya udah nggak ada. Mau lari kemana dia? Nah, makanya maksud saya tanggul-tanggul mohon diperbaiki, atau